nama saya Fitri Nabila dengan NIM 2314 080011 dan rekan saya Anissa Fitri dengan NIM 2314 080012. Kami adalah dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang bagian bab 3. Pada bagiannya yaitu instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data secara deskriptif, teknik pengolahan data secara inferensial, dan prosedur penelitian atau langkah-langkah kegiatan penelitian. Nah, yang pertama, kami akan membahas tentang instrumen. Menurut Suharsini, instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Tujuannya agar penelitian itu sistematis dan mudah. Alatnya itu dinamakan sebagai instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian itu adalah alat ukur yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang dimati. Fenomena ini biasanya disebut dengan variabel penelitian. Jumlahnya itu tergantung pada jumlah variabel yang digunakan oleh untuk diteliti. Nah, secara umum, instrumen penelitian terbagi ke atas dua, yaitu instrumen tes dan non-tes. Instrumen tes itu biasanya berisi serangkaian pertanyaan, lembar kerja, lembar tugas, atau hal serupa yang digunakan untuk mengukur variabel tertentu. Biasanya adalah keterampilan, pengetahuan, bakat dan kemampuan seseorang. Tes merupakan cara atau prosedur yang dapat digunakan untuk penelitian atau pengukuran dalam bidang pendidikan yang berupa beban tugas, baik berupa perintah, instruksi, atau pertanyaan. Nah, untuk berdasarkan sasaran atau objek penelitiannya, tes itu ada beberapa jenis. Yang pertama, tes prestasi. Itu biasanya digunakan untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh seseorang setelah mempelajari suatu hal. Yang kedua, ada tes kepribadian. Nah, itu untuk mengetahui kepribadian seseorang. Ketiga, tes inteligensi untuk mengetahui tingkat inteligensi atau intelektual seseorang. Yang keempat, tes bakat untuk mengetahui bakat yang dimiliki oleh seseorang. Yang kelima, tes sikap itu mengetahui respon dan sikap seseorang terhadap ketika berhadapan dengan suatu hal atau masalah tertentu. Yang keenam, tes minat itu untuk menggali arah minat dari peserta didik tersebut. Kalau dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai berupa mengevaluasi terkait hasil belajar atau prestasi siswa di sekolah. Selain untuk memperhatikan unsur-unsur lain yang mendasar seperti sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, secara umum, instrumen tes itu dibagi atas dua. Pertama, objektif dan subjektif. Nah, untuk objektif adalah jenis yang menyediakan kemampuan respon atau jawaban-jawaban yang akan dipilih oleh peserta didik. Kemungkinan jawaban tersebut sudah ada atau tersedia dalam tes. Tes objektif memiliki beberapa kelebihan, antaranya mampu mewakili tes secara lebih luas, mengoreksi lebih luas, data lebih cepat, dan tidak ada unsur subjektif oleh korektor. Nah, kalau kelemahannya, yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pengembangannya, karena bukti-bukti soal umumnya banyak. Ada 3 jenis tes yang sering ditemukan dalam hidup sehari. Pertama, matching atau menjodohkan, tes benar salah atau true false, dan tes pilihan ganda atau multiple choice. Yang kedua yaitu subjektif. Nah, itu biasanya berupa esai atau uraian. Jenis tesnya di mana responden diminta untuk memberikan jawaban berupa uraian atau kalimat yang umumnya relatif panjang. Ciri-cirinya yaitu akan dimulai oleh kata-kata perintah. Yang kedua yaitu instrumen non-tes, yaitu tidak menghasilkan respon yang dapat dilihat benar atau salahnya. Tujuannya itu untuk mengetahui fakta, permasalahan atau variabel tertentu melalui suatu instrumen yang dikembangkan. Nah, biasanya ada beberapa jenis untuk instrumen non-tes. Yang pertama yaitu angket atau kuesioner, merupakan sebuah daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Angket juga dapat berupa butir-butir pertanyaan yang bisa dipilih oleh responden. Contohnya itu kuesioner terbuka. Responden memiliki kebebasan untuk memberikan respon atau jawaban dengan kalimat responden sendiri. Yang kedua, kuesioner tertutup. Nah, itu biasanya berupa pilihan ganda dan checklist. Yang ketiga, kuesioner langsung di mana responden diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Yang keempat, kuesioner tidak langsung, yaitu responden diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhubungan dengan dirinya, melainkan berkaitan dengan pihak lain atau orang lain. Misalkan, dia ditanyakan mengenai hobi dari temannya, maka itu termasuk ke dalam kuesioner tidak langsung. Yang kelima, skala
skala bertingkat. Kuesioner ini diminta jawaban responden dengan pertanyaan bertingkat. Itu biasanya berskala sikap. Materi selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan instrumen. Yang pertama, observasi. Pelaksanaannya, peneliti hadir di sekolah untuk mengamati jalannya pembelajaran, melaksanakan tes awal, serta mengurus perizinan penelitian. Tujuannya, yang pertama memperoleh gambaran nyata kondisi sekolah dan siswa. Yang kedua, mengetahui kemampuan berpikir kritis serta keyakinan awal siswa sebelum menggunakan e-modul. Untuk hasil data, yang pertama adalah deskripsi awal mengenai suasana belajar, yang kedua skor tes awal, dan yang ketiga sikap siswa sebelum perlakuan. Untuk yang kedua yaitu wawancara. Pelaksanaannya dilakukan secara terstruktur dengan guru fisika dan sejumlah siswa. Yang kedua tujuannya mendalami keyakinan siswa terhadap pembelajaran fisika. Yang kedua, mengetahui persepsi siswa apakah fisika dianggap sulit, penuh rumus, atau menyenangkan. Untuk hasil datanya, informasi kualitatif berupa keyakinan, pandangan, dan sikap siswa terhadap fisika. Yang ketiga, yaitu menggunakan tes. Kalau tes, pelaksanaannya memberikan soal uraian berupa pre-test sebelum perlakuan dan post-test setelah perlakuan. Tujuannya, yang pertama, mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, mengetahui perkembangan setelah penggunaan e-modul berbasis POE. Untuk hasil data, yaitu nilai kuantitatif, kemampuan berpikir kritis, yaitu dari pre-testnya, post-test, protest gain, dan end gain. Untuk angket, pelaksanaannya itu menyebarkan kuesioner dengan skala tertentu berdasarkan indikator belief dari Hammer. Tujuannya, yang pertama, mengetahui keyakinan siswa terhadap pembelajaran fisika. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan pandangan siswa setelah perlakuan. Untuk hasil datanya, skor kuantitatif keyakinan siswa itu biasanya adalah sangat yakin, yakin, kurang yakin, dan tidak yakin. Materi selanjutnya yaitu teknik pengolahan data deskriptif. Penelitian mengenai teknik pengolahan data deskriptif dalam konteks skripsi menunjukkan dominansi penggunaan statistika deskriptif di kalangan mahasiswa. Menurut Iqbal dan Muslim pada tahun 2020 menjelaskan bahwa metode deskriptif dalam penelitian kebijakan terdiri atas 3 jenis. Yang pertama deskriptif, kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Dengan teknik pengolahan data utama berupa dokumentasi dan analisis menggunakan statistik deskriptif untuk data kuantitatif serta analisis logis untuk data kualitatifnya. Menurut Julian D. pada tahun 2015 menekankan pentingnya penguasaan teknik pengolahan dan menganalisis data menggunakan software statistik SPSS, mencakup statistik deskriptif, parametrik, dan non-parametrik. Menurut Widowati pada tahun 2023 menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi untuk menganalisis kemampuan mahasiswa dalam mengolah bahan bacaan pada proposal skripsi, menunjukkan aplikasi praktis metode deskriptif dan penelitian akademik. Nah, untuk contohnya kami mengambil dari skripsi Nurfadilah yaitu PBL dan argumentasi ilmiah. Di situ terdapat pada bagian bab 3, analisis deskriptif digunakan untuk menandingkan dua data penelitian yang diperoleh. Data penelitian keterampilan argumentasi peserta didik dalam penelitian ini disederhanakan dalam bentuk rata-rata hitungan, itu ada mean, modus, median, simpangan baku, standar atau deviasi, variasi atau variance, presentasi, dan penentuan kategorisasinya. Dia menyajikan dalam bentuk SPSS. Nah, baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya terlebih dahulu. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anissa Fitri dengan NIM 2314080012. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan memasuki teknik pengolahan data inferensial. Apa itu teknik inferensial? Nah, di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu inferensial merupakan teknik metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif dalam penelitian seperti proposal ataupun skripsi nanti. Nah, teknik ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu analisis parametrik dan non-parametrik dengan persyaratan pengujian yang meliputi jenis data, distribusi normalitas, homogenitas varian, dan linearitas variabel.
Nah, dalam konteks skripsi, pengolahan data inferensial itu dapat diterapkan dengan metode-metode inferensi untuk klasifikasi penentuan apakah layaknya topik yang akan diangkat. Setelah itu, pengolahan data pada skripsi juga dapat memanfaatkan text meaning dengan algoritma naive Bayes classifier untuk analisis konten proposal dengan tingkat akurasi mencapai 78%. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tahap terakhir, yaitu prosedur penelitian atau langkah-langkah kegiatan penelitian kita. Nah, untuk langkah pertama, kita akan menentukan perencanaan penelitian. Bagaimana menentukan judul dan fokus kepada penelitian yang akan diteliti. Nah, untuk analisis hasil belajar fisika juga menggunakan teknik pengolahan data deskriptif. Setelah itu, kita akan menyusun proposal penelitian dan membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metodologi penelitian. Lalu kita ajukan ke dosen pembimbing kita dan mendapatkan persetujuan. Setelah itu, kita akan memasuki pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data ini kita menentukan subjek penelitian, misalnya pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Jakarta, dan setelah itu kita akan mengumpulkan data nilai ulangan harian fisika dan dari guru mata fisika. Dan setelah kita mengumpulkan data, kita pastikan bahwa data yang diperoleh itu lengkap dan valid. Yang ketiga, kita olah data atau pengolahan data. Nah, di sini kita dapat mengorganisasikan data dalam bentuk tabel atau spreadsheet, yaitu untuk menghitung statistik deskriptif seperti mean, median, modus, standar, deviasi, dan rentang nilai penggunaan software statistik. Langkah yang keempat, kita analisiskan data tuh. Nah, untuk menganalisis data, hasil statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran umum dari hasil belajar siswa tersebut, dan kita dapat menginterpretasikan hasil analisis dalam konteks pembelajaran fisika. Dan yang kelima, itu penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan temuan peneliti berdasarkan hasil analisis data tersebut. Setelah itu, kita memberikan saran atau saran yang relevan untuk peningkatan pembelajaran fisika maupun dalam penyusunan laporan skripsi secara sistematis dengan format yang telah ditentukan. Dan langkah yang terakhir yaitu presentasi dan evaluasi. Nah, setelah kita presentasi nanti hasil penelitian di depan pembimbing dan penguji, kita melakukan revisi jika diperlukan berdasarkan masukan dari pembimbing dan penguji. Nah, saya akan memberikan contoh, misalnya metode penelitian dengan pengembangan research and development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keaktifan siswa pada produk tersebut. Nah, desain penelitiannya yang digunakan dalam penelitian adalah desain penelitian pengembangan model 4D for the models, yaitu menurut Tiaga Rajani, yaitu meliputi 4 tahap. Nah, 4 tahapnya itu tahap pendefinisian, tahap perancangan, tahap pengembangan, dan tahap diseminasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.